pertama adalah ikan yang difermentasi itu akan meningkat kualitas nutrisinya. Karena apa? Karena ada penambahan 3 biotik, terutama probiotik. Jadi senang sekali melihat video-video yang dibuat oleh konten kreator baru dari suku Dayak Bulusu, Mbak Nurlela. Ya, menarik sekali. Saya lihat video-videonya yang dia share ke Instagram dan TikTok ya, terutama saya lihat di Instagram. Menarik sekali dan itu sesungguhnya yang menggambarkan kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang sangat nikmat di tanah air kita Indonesia yang begitu kaya raya dengan segala sumber daya alamnya, sehingga seseorang pada dasarnya bisa membuat kediamannya, tempat tinggalnya, lingkungan di mana dia tinggal menjadi lumbung pangan yang kaya dengan segala macam sumber nutrisi yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari dan untuk menunjang kesehatannya. Dan di kehidupannya Mbak Nurlela ini kita bisa melihat sejatinya satu kehidupan manusia yang sungguh kaya diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada setiap manusia yang tinggal di Indonesia. Suku Dayak Bulusu ini kalau saya lihat dari berbagai referensi adalah salah satu rumpun suku Dayak ya, keluarga suku Dayak yang tinggal di Kalimantan Utara, tepatnya dari Kabupaten Malinau, yaitu utara yang berbatasan dengan Malaysia, dengan negara bagian Sabah dan dengan Brunei. Tuh, kurang lebih seperti itu penyebarannya. Dan mereka memiliki satu kehidupan yang sangat unik, yang dekat sekali dengan alam, bersahabat, berkeluarga, dan berkehidupan dengan alam, di mana alam sebagai tanah tumpah darah itu betul-betul menyediakan kebutuhan kehidupan manusia itu betul-betul begitu kaya raya. Mulai dari sumber daya, sumber nutrisi hewani sampai sumber nutrisi nabati, semua disediakan dengan begitu berlimpah ruah. Mbak Nurlela ini seperti orang kaya raya ya, karena dia memiliki semua yang dijual di supermarket itu dia punya semua, di kebunnya dia sendiri, di rumah dia sendiri. Dia menanam, dia orangnya rajin, tekun, dan menyenangkan sekali ya. Dia punya kebun tanaman sayur-sayuran yang dia tanam sendiri di pot-pot begitu, di polybag ya. Kemudian dia punya kebun, punya halaman, dan di belakang rumahnya juga ada hutan. Lalu juga dekat rumahnya juga ada sungai, di mana dia bisa mengambil segala yang dia mau. Kalau orang seperti saya ya yang tinggal di Jakarta itu, apa yang dia makan sehari-hari itu harus saya beli. Kalau Mbak Nurlela enggak, cukup dia keluar rumahnya saja dia udah dapatin segala yang dia perlukan untuk sumber nutrisinya ya, selain dari sayur-mayur yang dia tanam sendiri. Dan katanya saking sayangnya dia dengan sayur-sayuran yang dia tanam itu sampai dia nggak mau makan, cuma dipandang-pandangi saja. Sedangkan sayur-sayuran yang dia konsumsi sehari-hari itu dia petik ya, dari halaman, dari kebun, dari hutan, dan wah itu luar biasa, menyenangkan sekali kehidupannya seperti itu. Tapi barangkali mungkin juga orang-orang seperti saya yang orang kota, yang sudah dari lahir ada di kota, tidak bisa membayangkan ya, yang kita lihat itu barangkali mungkin tidak bisa begitu saja kita bisa lakukan ya, karena Mbak Nurlela dan teman-teman keluarga kita di desa yang tinggal di pedalaman itu mereka sudah terlatih dari sejak lahir untuk berkehidupan yang seperti itu. Dan yang saya senang sekali apa yang Mbak Nurlela sampaikan di video-video beliau di sosial media itu betul-betul sangat menggambarkan betapa sangat kaya rayanya negara kita ini ya. Hampir apapun yang dimau itu ada. Mau makan ikan tinggal ambil di sungai. Mau makan kerang, dia tinggal ambil di sungai juga. Mau makan siput, segala macam jenis siput, dia tinggal ambil di
belakang rumahnya ya. Dia mau makan hari ini, dia mau makan sayur daun pakis, dia tinggal ambil. Dia mau makan rebung, dia tinggal ambil. Dia mau makan sayur daun singkong, dia tinggal ambil ya. Pada dasarnya sebenarnya kehidupan yang seperti itu bisa kita buat juga dimanapun kita berada. Tinggal sebenarnya apakah kita memang siap, bersedia untuk sedikit berpeluh, sedikit berkeringat seperti yang Mbak Nurlela lakukan sehari-hari dalam kehidupannya atau tidak ya. Kalau orang kota kan biasa dimanjakan ya, asal punya uang dia pergi ke pasar atau dia pergi ke supermarket dan dia membeli apa yang dia mau. Kalau Mbak Nurlela ini kan dia tidak perlu harus pakai uang, semua bisa dia dapatkan tanpa harus mengeluarkan uang ya. Konsep saya tentang lingkungan dan rumah itu sebagai lumbung pangan betul-betul terimplementasikan dengan baik dalam kehidupan Mbak Nurlela sehari-hari. Ibarat kata dia ke pasar atau dia ke warung itu hanya membeli beras saja sama beli garam aja. Selebihnya dia udah bisa dapatkan itu di rumah dan sekitar kediaman tempat dia tinggal. Betapa luar biasanya kehidupan yang seperti itu. Betapa sangat nikmatnya kehidupannya seperti itu. Kenapa kita tidak mulai mengkreasikan kehidupan yang seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun tempat tinggal kita berada. Hanya membutuhkan usaha yang tidak mudah ya, adaptasi yang tidak mudah, tetapi kita bisa. Anda pun bisa, Mbak Nurlela aja bisa, kita semua sebenarnya juga bisa, tergantung kemauan kita. Satu lagi ya, makanan yang suka dikonsumsi oleh Mbak Nurlela ini, dia sebut kepayang. Kepayang itu adalah fermentasi dari buah picung atau buah, kalau kita bilang keluak ya, kalau orang Jawa bilang keluak ya, itu difermentasi di dalam bambu dan dalam beberapa waktu dia sudah terfermentasi dan menurut dia itu makanan itu enak sekali ya. Jadi mereka sebut payang ya. Kalau di daerah-daerah lain kita juga mengenalkan fermentasi dari buah keluak gitu ya. Buah keluak ya, namanya Pangium edule bahasa Latinnya. Banyak sekali dikenal sebagai salah satu bumbu atau kekayaan lokal resepnya orang Indonesia. Kalau Anda yang di Jawa Timur, Anda pasti kenal dengan rawon ya, malah menjadi konsumsi sehari-hari, itu sejenis sup yang diperkaya dengan buah keluak yang difermentasi dan kemudian penampilan dari sup itu jadi kehitam-hitaman ya, sangat lezat, sangat nikmat, itu namanya rawon. Kalau di daerah Jogja dan sekitarnya itu namanya jadi sayur brongkos ya. Sayur brongkos itu terbuat dari daging dan berbagai macam sayur yang dimasak dengan keluak yang difermentasi juga, jadinya adalah sayur brongkos ya, pakai kacang merah juga, tuh enak sekali. Kalau di daerah Jakarta, daerah suku orang-orang Betawi asli, mereka kenal dengan resep kuliner namanya gabus pucung ya. Pucung itu orang Betawi menyebut keluak yang difermentasi itu sebagai pucung. Gabus itu ikan ya, jadi ikan gabus dimasak dengan cara ya kurang lebih seperti orang Surabaya memasak rawon daging ya. Jadi si ikan gabus dimasak dengan keluak itu, mereka sebut pucung. Jadilah masakan ikan gabus pucung yang sangat-sangat nikmat ya. Begitu juga dengan orang-orang di Sulawesi Selatan. Orang Makassar mereka kenal sup konro ya. Konro itu kan juga sapi ya, daging sapi diolah dengan menggunakan keluak yang difermentasi ini, jadilah sop konro. Anda pasti juga kenal dan pasti juga senang ya dengan sop konro. Nah, dan mungkin juga di beberapa daerah yang lain juga mengenal ya bagaimana cara mengolah keluak ya, seperti yang didemonstrasikan oleh Mbak Nurlela ini. Kalau dia lucu ya, kalau saya lihat kepayang ya, disebut kepayang itu keluak yang difermentasi itu disimpan difermentasi di dalam bambu begitu, lalu setelah beberapa hari dia ambil dan dia masak dengan nasi dengan beras yang kemudian jadi bubur. Jadi buburnya itu, lauknya itu si kepayang itu, si keluak yang difermentasi itu menjadi lauknya, dan kata dia itu lezat sekali. Boleh kita coba ya. Kita bisa minta resepnya atau tutorialnya tuh bagaimana bikin bubur kepayang itu, bikin bubur keluak ya. Kata Mbak Nurlela yang orang suku Dayak Bulusu, makanan yang dia buat itu dari bubur kepayang itu adalah
makanan khas suku Dayak Kenya. Dayak Kenya, mungkin tetangganya kali ya. Ada Dayak Bulusu, ada Dayak Kenya. Nah, kalau yang bubur kepayang ini adalah makanannya orang suku Dayak Kenya. Tanpa disadari, orang-orang yang tinggal di pedalaman, mereka ternyata sudah mengimplementasikan makanan 3 biotik ya. 3 biotik itu prebiotik, probiotik, dan sinbiotik, yaitu makanan-makanan yang difermentasi sedemikian rupa sehingga memberikan penambahan kualitas nutrisi dari makanan yang difermentasi itu dengan penambahan berbagai macam mikrobiota yang muncul setelah makanan itu difermentasi selama beberapa hari. Dan mikrobiota itu adalah backbone atau tulang punggung dari imunitas tubuh manusia yang diproduksi utamanya 85% itu di saluran pencernaan manusia. Jadi ketika saluran pencernaan manusia yang isinya itu sesungguhnya adalah ladang mikrobiota, diberikan makanan yang fermentasi yang mengandung bakteri-bakteri yang bermanfaat bagi tubuh manusia, maka dia akan berkembang biak di dalam tubuh manusia, di dalam saluran pencernaan, di dalam usus, dan itulah yang akan membuat seseorang itu memiliki status imunitas yang tinggi. Jadi makanan 3 biotik, 3 biotics ya, prebiotik, probiotik, dan sinbiotik yang salah satunya didapatkan dari makanan fermentasi itu yang membuat seseorang itu tidak mudah terserang infeksi. Itulah yang luar biasa dari bagaimana nenek moyang para pendahulu dengan hikmat dan kebijaksanaannya mereka yang diperoleh dengan pengetahuan yang didapat secara alamiah oleh ibu alam, mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka bisa bertahan dalam kondisi status kesehatan yang baik, yang prima, yang mereka peroleh dari alam itu sendiri. Nurlela juga menyajikan berbagai macam ragam kuliner yang menjadi makanan sehari-hari ya, dengan resep-resep yang sangat unik dan menarik untuk disimak, sehingga kita semua juga seneng ya. Saya lihat di Instagramnya itu baru ada sekitar 175 video saja yang follow dia sudah 140 ribuan followers ya. Artinya apa? Artinya video-video yang disajikan oleh Mbak Nurlela itu betul-betul membuat kita senang ya, karena kita mendapatkan suatu pengetahuan yang baru, mendapatkan suatu pengalaman yang baru ya, melalui bagaimana kita melihat Mbak Nurlela menyajikan makanannya sehari-hari. Ada satu yang saya perhatikan, dia ini senang sekali ya dengan satu jenis kuliner yang dibuat sendiri dan kemudian nanti disantap sendiri ya, namanya tambah ikan. Makan ikan busuk khas Dayak Bulusu. Halo guys, kali ini aku ingin memperkenalkan makanan tradisional khas Dayak Bulusu. Kami menyebutnya tamba. Ikan segar yang dibersihkan dari sayap seperti ini dicampur dengan garam dan juga nasi, lalu dipindahkan ke wadah tertutup rapat dan kita simpan di suhu ruang selama 2 minggu. Dahulunya penyimpanan ikan seperti ini karena tidak ada alat pendingin. Meski zaman sudah modern, mengkonsumsi ikan seperti ini tetap dilakukan karena sudah menjadi tradisi dan budaya yang dilestarikan. Dan ini adalah menu wajib loh di suku Dayak Bulusu. Setelah penyimpanan selama 14 hari, jadinya seperti ini ya guys. Rasanya ada asam dan asin, aromanya khas gitu ya guys. Ada bau busuk tapi bukan seperti bangkai, dan ada aroma mirip tape gitu. Selama proses penyimpanan, tulang itu jadi lunak loh guys, jadi bisa kita makan. Jika kalian berkunjung ke Kalimantan Utara, khususnya di suku Dayak Bulusu, saat ada acara resmi baik kedukaan atau pernikahan, kalian pasti nemu menu yang satu ini ya guys. Nah, kali ini aku mau makannya sama daun singkong. Jangan lupa pakai sambal, yang satu ini hukumnya wajib. Kira-kira kalau kalian berkunjung ke tempatku, apakah kalian bersedia untuk mencicipi makanan yang satu ini? Meski terlihat jijik dan jorok, makanan ini enak loh guys. Biasanya kalau sudah mencoba dan suka, biasanya mau lagi. Gimana guys? Apakah kalian tertarik untuk mencoba? Tambah ikan. Tambah ikan itu adalah cara melakukan fermentasi terhadap ikan yang digunakan sedemikian rupa, yang dibuat sedemikian rupa sehingga ikan tersebut bisa terfermentasi dan bisa disantap tanpa harus dimasak ya. Namanya tambah ikan. Ini kalau Dayak Bulusu menyebutnya begitu ya, tambah ikan. Jadi saya perhatikan ikan yang dipakai sama dia untuk membuat tambah ikan itu adalah ikan sungai ya. Kemudian dia menggunakan dua bahan ya untuk melakukan fermentasi terhadap ikan itu, yaitu dengan garam dan dengan dengan nasi ya. Bukan dengan beras tapi dengan nasi. Jadi nasi matang dan garam. Itu dia balurkan ke ikan, kemudian ikan ditutup dimasukkan di dalam suatu wadah tertutup,
dan disimpan selama kurang lebih 2 minggu atau 14 hari. Barulah si tambah ikan itu jadi, ya. Tentu saja ikan itu harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Dibuang isi perutnya, karena isi perut itu cepat sekali membuat ikan tuh busuk ya. Jadi mesti dikeluarkan dulu, kotoran-kotoran juga dikeluarkan. Ikannya dikerat-kerat, kemudian dibaluri garam dan nasi. Ditutup dengan nasi. Selama 14 hari, proses yang terjadi adalah peragian ya. Karena nasi itu kemudian terjadi peragian, terjadi fermentasi dan akan membuat daging ikan itu juga terfermentasi. Dan kata Mbak Nurella, tambah ikan ini nikmat sekali gitu, lezat sekali tanpa harus dimasak. Langsung diambil ya setelah 14 hari, kemudian langsung dimakan dengan nasi dan sayur. Itu kelihatannya kalau lihat bagaimana dia makan enak sekali gitu ya. Seperti itu. Jadi tambah ikan itu adalah cara untuk mengawetkan ikan-ikan yang diperoleh baik di sungai maupun di laut oleh nenek moyang kita, bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, proses melakukan fermentasi ikan yang ditangkap oleh nelayan agar ikan itu bisa tahan berhari-hari bahkan berbulan-bulan, itu adalah dengan difermentasi. Metode fermentasi bisa macam-macam. Salah satunya yang didemonstrasikan oleh Mbak Nurella ya, dengan metode penggaraman dan peragian dengan menggunakan nasi ya. Ada banyak cara yang lain yang dilakukan oleh suku-suku yang lain. Contoh ya, ikan fermentasi di Sumatera Utara itu namanya naniura ya. Naniura biasanya mereka menggunakan ikan mas ya, ikan sungai namanya ikan mas. Diproses demikian dengan menggunakan air jeruk ya. Jeruk artinya asam itu sebagai alat untuk melakukan fermentasi terhadap ikan tersebut ya. Diproses demikian rupa dengan bahan utama adalah air jeruk dan garam. Kemudian setelah beberapa waktu ikan mas ini namanya, resep tersebut adalah naniura, itu bisa dimakan tanpa harus dimasak ya. Begitu juga dengan suku-suku yang lain ya. Ada pekasam itu dari suku Banjar di Kalimantan juga, itu pekasam. Prosesnya juga kurang lebih sama. Kemudian ada apa lagi ya? Kalau yang di Sumatera kalau kita lihat yang sekarang lagi banyak di Instagram, di TikTok itu makanan Korea namanya ganjang-gejang. Ganjang-gejang itu rajungan itu sejenis kepiting yang difermentasi dengan berbagai macam cuka ya, kemudian macam-macam lah ya, ingredient rempah-rempah yang dipakai oleh orang Korea selama beberapa hari, baru kemudian bisa dimakan, disantap tanpa harus dimasak. Itu namanya ganjang-genjang. Bagaimana dengan kajian nutrisinya untuk makanan fermentasi ikan ini ya, tambah ikan ini? Jadi pertama adalah ikan yang difermentasi itu akan meningkat kualitas nutrisinya. Karena apa? Karena ada penambahan 3 biotik, terutama probiotik. Jadi dengan proses fermentasi itu akan memunculkan bakteri-bakteri yang bermanfaat sekali untuk tubuh kita. Kurang lebihnya seperti lactobacillus dan berbagai bakteri yang lain yang memang bermanfaat untuk tubuh manusia. Jadi protein yang ada di dalam ikan tersebut tidak rusak. Kemudian asam-asam amino, asam lemak esensial yang diperlukan, ada vitamin, ada mineral yang terkandung di dalam ikan itu juga tidak rusak. Malah ada tambahan probiotik, 3 biotics. Jadi mutu kualitas nutrisi dari ikan yang difermentasi itu menjadi jauh lebih meningkat dan jauh lebih bermanfaat bagi tubuh manusia. Ditambah lagi dengan kalsium yang ada di tulang-tulang ikan dengan proses fermentasi, maka tulang-tulang ikan itu pun turut melunak ya, turut terurai ya bahannya. Selain itu ada chitosan juga, ada asam amino namanya chitosan, juga ada kalsium dan berbagai mineral lain yang ada di dalam tulang itu, dan membuat tulang ikan itu kemudian bisa disantap juga ya. Kalau tidak difermentasi tulang ikan kan kita buang ya, tapi kalau difermentasi karena tulang ikannya menjadi lunak, maka dia bisa ikut termakan dan kemudian dengan itu kita mendapatkan sumber kalsium, sumber mineral lain yang ada di dalam tulang ikan itu. Jadi bermanfaat 2 kali lipat ya kalau ikan itu difermentasi dibandingkan dengan ikan segar. Ada tambahan nutrisi.
yang terdapat pada ikan yang difermentasi, dan itu luar biasa kan. Dan kalau kita lihat ya, dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia, ternyata metode fermentasi itu sangat familiar ya. Selain ditambah seperti tadi dengan garam dan dengan nasi, ada juga dengan menggunakan penggaraman saja yang kemudian jadinya ikan asin ya. Penggaraman dan di fermentasi di luar rumah dengan sinar matahari, maka jadilah ikan asin ya, itu ikan fermentasi. Belum lagi untuk yang diasap ya, dengan metode tertentu pengasapan itu juga menghasilkan fermentasi yang membuat ikan menjadi lebih lezat, juga mengandung 3 biotik ya. Selain itu juga dengan menggunakan cuka dan garam seperti yang dilakukan oleh suku di Sumatera Utara, juga berbagai metode-metode lain yang digunakan sampai misalnya diolah, dihancurkan, kemudian diberikan penambahan media tertentu sampai jadi terasi gitu ya. Terasi itu kan jenis ikan atau udang yang difermentasi. Juga berbagai macam jenis yang lain ya. Kalau di Bangka Belitung namanya rusip. Rusip itu juga jenis ikan kecil-kecil, ikan anchovy atau ikan teri yang difermentasi dengan metode mereka. Jadi banyak sekali metode-metode yang sangat familiar di Indonesia, karena negara kita negara bahari, jadi penduduknya dari turun-temurun sejak nenek moyang itu sudah sangat mengenal bagaimana melakukan pengawetan terhadap ikan-ikan yang didapatkan oleh para nelayan, baik dari laut maupun dari sungai. Ternyata metode pengawetan dengan fermentasi ini bukan mengurangi nilai nutrisinya, tetapi malah menambah nilai nutrisinya. Kemudian Mbak Nurella juga mempresentasikan ya, mendemonstrasikan suatu kebiasaan makanan tertentu yang ini mungkin yang bikin videonya jadi viral ya. Jadi dia senang sekali mendemonstrasikan makan yang kalau orang awam, netizen itu bilang, kok makan cacing ya. Memang hewan yang dia makan itu seperti cacing ya, karena panjang gitu, putih gitu, dan dia makan mentah-mentah gitu. Seringkali dia ada salah satu video juga ya, dia dengan orang-orang sedesanya berburu si cacing tersebut, cacing dalam tanda kutip itu, ke sungai-sungai ya. Kemudian cacing itu didapatkan di sela-sela kayu-kayu yang terbenam di sungai. Banyak sekali tuh cacing. Sebenarnya yang dimakan oleh Mbak Nurella di Kalimantan itu namanya, mereka sebut ya, nama daerahnya itu tembiluk ya. Itu sebetulnya bukan cacing. Itu adalah hewan air ya, hewan air sejenis moluska, sebenarnya sejenis moluska atau keluarga dari kerang-kerangan ya. Tembiluk itu bisa didapatkan di rata-rata ya di daerah Indonesia bagian tengah hingga timur. Ada tembiluk di Kalimantan juga orang kenal, di Sulawesi juga, di pulau-pulau lain di daerah Maluku juga, di daerah Papua juga. Dan memang terbiasa oleh nenek moyang mereka diajarkan untuk makan tembiluk itu secara mentah ya. Sekali lagi itu bukan cacing. Kalau bahasa Inggrisnya itu shipworm, karena ya dia bentuknya seperti cacing ya, seperti worm. Kemudian banyak sekali ditemukan di kayu-kayu, karena memang dia makanan utamanya itu kayu ya, kayak rayap ya, dia makanan utamanya kayu. Dan luar biasanya, walaupun hewan ini sepertinya tidak punya kekuatan gitu, tapi dia bisa menghancurkan kapal loh. Luar biasa ya daya sedotnya, daya serapnya untuk mengurai kayu-kayu yang dibuat menjadi kapal itu. Dia bisa menghancurkan, bisa membuat bocor kapal. Nah, di hutan-hutan di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, juga Kepulauan Maluku, tembiluk ini ditemukan di kayu-kayu yang rata-rata kayu-kayu itu, pohon-pohonnya itu ada di pinggiran sungai ya. Jadi itu kalau bahasa ini ya, saya lihat ya, bahasa Latinnya namanya Bactronophones thoracites ya. Ini adalah sejenis moluska dan memang biasa dimakan mentah, seperti ya kalau Anda lihat di sosmed misalnya di Instagram atau di TikTok, orang kan banyak makan tiram itu, oyster. Banyak makan oyster itu kan cuma pakai perasan jeruk lemon saja dimakan mentah.
Kalau nelayan biasa tuh kalau di tengah laut mereka makan cumi mentah. Bahkan kalau orang Jepang juga kan sashimi, ikan yang dimakan dengan mentah. Jadi biasa makan hewan laut itu secara mentah. Dan yang penting adalah higienis ya. Yang penting adalah higienis. Tidak perlu harus dimasak. Sebab kata Mbak Nurella juga kalau dimasak malah kurang nikmat dibanding dengan makan secara segar gitu, makan hidup-hidup ya. Dan temuan dari para peneliti, karena sudah banyak juga diteliti ya, temuan dari para ahli gizi, para ahli nutrisi gitu. Ternyata si tembiluk ini memang mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Dan orang-orang di Kalimantan, Sulawesi, Papua ya, karena mereka sudah memiliki tembiluk ini sebagai kekayaan lokal hayati yang turun-temurun dikonsumsi oleh para pendahulu mereka, oleh nenek moyang mereka. Dan secara pengalaman, tembiluk ini memiliki khasiat ya, selain sebagai sumber nutrisi alami, sumber protein, sumber asam lemak esensial yang bagus, juga dipercaya, diyakini berbagai macam mineral dan bioactive compounds yang ada di dalam tubuhnya tembilik itu, selain juga mineral dan berbagai vitamin seperti vitamin B6 ya, niacin juga lengkap, kemudian mineral-mineralnya juga lengkap. Dia bisa menjadi anti malaria ya, karena daerah-daerah berhutan seperti di Kalimantan, Sulawesi, Papua itu kan angka malarianya tinggi ya, dan tembiluk ini dipercaya oleh mereka sebagai anti malaria alami, juga antivirus, juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh tentu saja ya, karena kandungannya saja banyak sekali, asam amino esensial, ada asam lemak, ada vitamin, ada mineral. Kemudian juga bisa memperlancar air susu ibu, jadi sangat bagus dikonsumsi oleh wanita-wanita, ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya ya. Banyak sekali, ini ada beberapa ahli, ada Hardensyah, ada Faisal Anwar, ini meneliti kandungan dari protein, asam lemak ya, berbagai macam nutrisi yang terkandung di dalam tembiluk ini. Banyak banget ya, ada vitaminnya B6, ada B12, ada kolin, niacin, asam amino, ada kalsium, ada fosfor, ada ferrum atau besi, ada zinc, selenium, magnesium. Jadi kalau kita bayangkan ya, kalau orang-orang yang tinggal di pedalaman itu, mereka malah mendapatkan sumber nutrisi yang betul-betul sangat bermanfaat dan begitu kaya raya, ragamnya dan kandungannya dari bahan-bahan yang secara alami mereka dapatkan di lingkungan mereka. Jadi sebetulnya kalau mereka bisa mempertahankan kebiasaan hidup mereka seperti itu dan tidak perlu harus terkontaminasi dengan segala macam makanan-makanan dari barat yang seperti yang dikenal oleh orang-orang di kota, maka mereka bisa hidup jauh lebih sehat dan jauh lebih berkualitas dibanding dengan orang-orang yang tinggal di kota dan sangat bergantung kepada makanan-makanan yang instan.